Hanya bermodalkan lidi, kelapa dapat terbelah dua dengan presisi. Apakah benar? Jadi hari ini saya mengurus mata sapi yang mengalami gangguan. Langkah awalnya tuh kita dekatkan anak sapi ke batang pohon kelapa. Tapi sapi pejantan menghalangi, jadi kita tendang saja. Dan anakan sapi ini tuh masih mengamuk, jadi kita harus berhati-hati. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal semprot saja menggunakan air garam. Semoga matanya cepat sembuh ya. Nah, lihat kan, sapi pejantan ini selalu mengganggu dan kita tendang saja. Lalu kita lanjutkan lagi ke anakan sapi yang satunya. Menurut kalian obat apa yang cocok untuk anak sapi yang mengalami gangguan seperti ini? Coba komen ya. Karena sudah selesai mengurus sapi, maka saya mencari kelapa yang ada kentos dan saya pilih kelapa ini. Untuk bisa mengambil kentos, kita harus kupas dulu kelapanya agar proses pengambilan kentos itu bisa dengan mudah diambil. Kalau sudah selesai, maka saya siapkan lidi karena katanya kelapa bisa terbelah dengan presisi walaupun hanya bermodalkan lidi kelapa. Dan ini kita mulai lilitkan ke kelapa. Nantinya kelapa terbelah sesuai dengan lilitannya. Ini waktu pembuktiannya. Apakah benar? Dan ternyata terbelah tapi tidak presisi. Kira-kira apa yang salah? Daripada pusing, mending kita ambil kentos yang ada di dalamnya. Dan lihat, kentosnya menyegarkan. Tanpa berlama-lama, mari kita makan kentosnya. Mantap. Mana yang terbaik, kopra asalan atau kopra jemur? Jadi kan ada yang bertanya di komen antara kopra jemur dan kopra asap mana yang bagus. Nah, kopra itu kan ada dua macam. Pertama kopra jemur, kemudian kopra asalan. Kalau kopra jemur tuh dijemur di panas matahari. Kiringnya itu pas, warnanya bagus, minyak yang dihasilkan juga bening, jadi awet dan harga pun lebih tinggi. Kalau kopra asalan biasanya itu dikeringkan menggunakan panas api. Hasilnya itu kadang setengah matang, warnanya itu kusam, gampang lembab, cepat berjamur pula. Makanya kalau ditanya mana yang mantap, ya jelas kopra jemur. Memang agak repot jemurnya, tapi hasilnya tuh bikin senyum. Duit pun nambah banyak. Hehehe. Belah kelapa pakai lidi. Jadi karena kemarin tuh saya gagal membelah kelapa pakai lidi dari pohon kelapa, maka saya akan ulangi lagi. Jadi ini kelapanya kita kupas dulu untuk kita bersihkan. Lalu kita akan menggunakan lidi dari pohon mayang atau pohon sageru. Ini dia pohonnya, kita potong daunnya, lalu kita ambil lidi yang paling bagus ya. Kita pilih yang paling bagus. Nah ini dia, kita kupas dulu, kita lepaskan dari daun-daun yang ada di sampingnya. Kita ukur di sekelilingnya seperti yang ada pada video-video itu. Nah, kita coba, kita toki-toki, kita hempak-hempakan. Ini saya ulang-ulangi tapi kayaknya gagal nih. Ini sebenarnya yang salah di mana nih? Oh, ternyata ada terbelah tapi kurang presisi. Hanya sedikit saja seperti ini. Karena mungkin ada perbedaannya. Kita coba. Oh, ternyata di sini terbelah. Oke, mantap. Jadi sudah bisa berhasil ya. Dan airnya kita minum ya. Daripada mubazir kita buang-buang, mending kita minum. Kan pasti haus. Ini dia hasilnya, tapi kayak kurang presisi seperti yang ada di video. Mungkin ada yang salah. Cara kupas kelapa ala orang kampung. Jadi hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian cara kami mengupas kulit kelapa. Tapi sebelumnya ini saya mau isi dulu kulit kelapa karena kebetulan tuh saya lagi asar kelapa atau asar kopra. Jadi kita tambahkan dulu kulit kelapa yang ada di sini karena dia sudah berkurang. Jadi kita harus isi di bagian titik-titik yang dimana apinya atau kulit kelapanya itu sudah habis. Jadi kita harus isi dalam. Kalau sudah selesai maka kita tutup rapat agar angin tidak masuk yang menyebabkan kelapanya menjadi lambat kering. Dan ini kita cari dulu buah kelapanya. Nah kita pilih ini saja. Jadi kita pilih buah kelapa yang jatuh ini. Nah kita pilih yang bagus-bagus seperti ini. Di sini tuh saya sarankan untuk menggunakan parang yang pendek daripada parang panjang seperti ini. Kupas atau kita cungkil begitu, kita cungkil perlahan-lahan, kita ambil tuh tipis demi tipis, jangan ambil tebal-tebal. Kalau belum mahir tuh ambil tipis-tipis saja. Kalau sudah sampai di ujungnya kita tinggal bersihkan saja, kita tarik-tarik lalu kita bersihkan agar kelapanya itu bersih dari serabutnya. Ini dia bentuknya. Lalu di sini saya akan membelah kelapa ini menjadi dua. Nah, di sini tuh saya menggunakan parang, titik 3 ini menjadi patokan untuk kita belah di situ. Oke, kita toki saja seperti ini. Nah, tak. Di situ kan sudah terlihat kan jalannya itu. Nah, kalau sudah seperti itu kita tinggal lepaskan dan ini airnya kita tinggal minum. Kita minum dulu airnya ya daripada buang-buang kan mubazir. Nah, kalau sudah kita akan taruh di tempat asaran seperti ini karena kebetulan saya lagi asar kelapa. Oke, mantap. Apakah buah kelapa ini tuh dibelah saja? Tentu tidaklah. Jadi kelapa ini setelah dipanen kemudian dibelah lalu dicungkel. Setelah itu dilanjutkan dengan menyusun kelapa di tempat pengasapan dan dikeringkan dengan cara diasapi. Lalu setelah beberapa jam jadilah kopra yang siap dijual lalu dapat uang. Itulah perjalanan singkat dari buah kelapa menjadi kopra. Oke.
Ini adalah kopra yang sudah kering. Jadi hari ini tuh saya akan mengangkat kopra yang sudah kering tadi. Lihat, ini ada sapi yang mendekat. Nah, di sini tuh kita buka terpal karena kita mau tada kelapa yang berguguran dari atas supaya dia tidak jatuh langsung ke tanah. Kalau sudah kita bawa karung ke atas asaran seperti ini, kita buka karung kecil karena kita mau ambil kelapa yang masih putih karena itu masih mentah. Kalau sudah kita buka karung yang besar, lalu kita masukkan kopra yang sudah kering. Kita angkat perlahan-lahan kopra yang sudah kering, tapi kita harus pastikan jangan sampai ada kelapa yang masih putih karena itu dapat mempengaruhi harga karena bisa dipotong harganya di gudang yang kita akan jual. Kalau sudah kita tarik-tarik kopranya seperti ini, kita padatkan lalu kita ikat mulutnya karena kita mau jatuhkan kopra ini ke bawah supaya dia tidak terlepas saat kita jatuhkan, maka harus diikat. Nah, ini kita jatuhkan dulu ke bawah. Lalu kita jatuhkan lagi yang satunya ke bawah lagi seperti ini. Nah, kalau sudah kita istirahat dulu, nanti kita akan lanjut untuk tumbuk kelapa.